Kami dikasihi oleh Tuhan, kami disayangi oleh Tuhan. Karena kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi umat perjanjian baru. Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihiku. Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku berharga di mata-Mu dan mulia pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan. Haleluya. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya.
Kemarin kita belajar bagian pertama, siapakah umat perjanjian Allah itu, umat perjanjian baru, yaitu orang yang dipilih oleh Allah. Saudara kasih salam Tuhan, dan yang bagian kedua kita akan belajar hari ini, siapakah umat perjanjian baru, yaitu berharga Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, suatu batu sandungan. Itulah yang kedua dari perenungan kita mengenai umat perjanjian Allah, yaitu kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Saya mau ingatkan lagi, mengapa kita perlu mengerti dan menyadari bahwa kita adalah umat perjanjian. Karena di dalam Alkitab Allah memberikan perjanjian bagi umatnya melalui hamba-hambanya, melalui Abraham dan keturunannya. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani, agar kita tetap memiliki iman pengharapan dalam Tuhan, bahwa Dia selalu menjagai kita, melindungi dan menyertai. Karena itu adalah berkat umat perjanjian, dan kita menerima berkat sebagai anak perjanjian. Itu pentingnya kita harus mengerti mengapa kita diangkat Tuhan menjadi umat perjanjian. Yang kedua ini, saudaraku, kita adalah orang-orang yang mahal. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berharga. Luar biasa karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, apakah saudara mengerti, apakah saudara sadar bahwa saudara dan saya lebih mahal, lebih berharga daripada malaikat? Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk menebus malaikat, tetapi untuk menebus saudara dan saya. Mengapa? Karena saudara dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya sangat mahal di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, maka saudara juga bisa menemukan di sana. Untuk seekor domba, maka sang gembala akan tinggalkan yang 99 dan mencari satu yang hilang. Mengapa? Karena satu domba pun sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudaraku, saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan engkau pernah merendahkan dirimu sendiri. Dan jangan pernah merendahkan orang lain. Karena engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan saudaramu juga sudah ditebus oleh darah Yesus. Tentunya bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi boleh engkau berbangga. Kepalamu boleh tegak ke atas, memandang masa depanmu. Karena engkau berharga, karena engkau mahal di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, statusmu ini tidak dapat digantikan dengan hal apapun juga. Status kita sebagai anak Allah yang berharga dan mahal harganya tidak dapat digantikan dengan segala apapun yang kita miliki di dunia ini. Yang paling berharga bagi Tuhan adalah bukan harta benda, bukan kedudukan, bukan pangkat kita, bukan kekayaan, bukan kemolekan, bukan kecantikan, kegagahan, kegantengan kita. Tapi yang paling berharga buat Tuhan adalah jiwa kita. Yang saya kasihi, engkau perhatian Allah itu. Tuhan mengikatkan dirinya di dalam Yesus, sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus menjadi mahal, menjadi berharga di hadapan Tuhan Yesus. Saudara,
Sekali mungkin ada orang yang membuang engkau, tidak menganggap engkau, tetapi Tuhan Yesus senantiasa mengangkat engkau. Saudara, umat perjanjian baru di dalam Yesus tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian sebelumnya di dalam Daud. Tuhan Yesus mengikatkan dirinya kepada Daud dan membuat perjanjian dengan dia. Bahkan semasa dia menjadi hanya seorang gembala, Tuhan sudah kehidupannya, Tuhan sudah lihat hatinya. Dan hanya satu keinginan Tuhan, ingin mengangkat dia dari orang-orang yang terbuang menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi berharga. Mengapa, saudaraku? Karena Tuhan ingat tetap perjanjiannya lagi dengan Abraham sebelum Daud lahir. Mengapa demikian? Tuhan memakai Abraham karena Tuhan ingat lagi perjanjiannya dengan Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden. Itulah the power of covenant itu, perjanjian itu. Kalau saudara mengerti, maka hari ini engkau bisa segala sesuatu yang kau kerjakan karena engkau diikat di dalam perjanjian Allah. Saya berdoa supaya semakin saudara menyadari engkau umat perjanjian Allah, sehingga hidupmu tidak engkau sia-siakan. Kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus tetap engkau pegang. Karena sesuatu yang mahal harganya, hidupmu ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Itulah bagian yang kedua. Dan saya berdoa sepanjang hari ini, kepalamu tegak memandang ke atas dan berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau jadikan aku berharga di matamu. Amin. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Siapakah kami ini? Kau jadikan kami biji matamu. Kami berharga di hadapan-Mu, melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Perjanjian-Mu yang sungguh ajaib dengan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan tetap pegang iman, pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat dan sangat baik, telah mengangkat kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Selamat menikmati berkat sebagai umat perjanjian baru. Dan Tuhan menyertai saudara semuanya. Amin.